Yo, salam dua jempol. Di sini MSin Vlog. Gue MSin. Gue akan coba deskripsiin kenapa gue milih untuk beli ini yang buat gue ngerekam ya, yaitu DJI Osmo Action 5 Pro atau 5 Pro biasanya disebut gue. Gue pengen coba. Waktu itu sebenarnya gue udah nabung udah lama. Habis itu udah kumpulin uangnya mungkin sekitar setahun kali. Nabung dari hasil ini ya, gaji gue yang nggak begitu besar. Jadi gue sisa-sisain nabung intinya. Waktu itu masih adanya Action 4 atau Osmo Action 4 ya. Nah, di sini gue kumpulin tuh mungkin hampir 11 bulan atau berapa gitu. Gue kumpulin, terus gue tahu tuh kalau di toko oranye sama toko hijau ya mungkin hampir-hampir sama lah. Kalau ada promo dari DJI store-nya yang pusat itu pasti dia lebih murah. Gue nungguin diskon biasa kayak misalkan satu event 11 Januari gitu, event 12 dan sebagainya. Akhirnya gue lihat, wah udah ngumpulin. Terus kalau nggak salah Action 4 itu munculnya di bulan apa ya? September ya, 2024 ya. Action 5 munculnya gitu. Nah itu, tapi gue juga belum ada duitnya sih di situ. Habis itu terus gue masih nabung lagi sampai sekitar bulan inilah, bulan Maret. Ini DJI Action 5 Pro. Akhirnya gue lihat di review-review YouTube juga dari para abang-abang senior atau kakak-kakak senior yang udah motovlogan, apalagi ya, terlebih karena gue juga pengennya mencoba pakai action kamera, bisa ngevlog taruh di helm, kalau nggak di dada ya. Kalau dada pakai chest strap, kalau ini pakai helm ya. Kebetulan helm gue dan motor gue bukan motor gede, helm gue helm biasa. Nanti gue udah rencanain, dan sebelum gue beli Action 5 Pro ini gue udah mulai ngambil ini aksesoris yang bisa dibuat di motor tuh cocoknya apa, kayak misalkan mountingnya gitu. Sampai gue beli duluan karena kalau yang action kamera yang utama ini kan masih mahal ya. Gue beli kayak chin mount sama yang buat di dada juga udah gue beli, tapi yang terjangkau ya, yang chest strap udah gue beli duluan. Nanti seandainya gue udah pas uangnya buat beli ini bisa gue langsung pakai gitu. Tapi chest strap karena ini belum jadi, gue coba ngevlog pakai ini handphone biasa ya, bukan iPhone atau apapun. Handphone gue Oppo, gue taruh sini nih Action chest strap. Nah, chest strap kan beli ada mounting buat handphone, ada juga buat action kamera. Yang action kamera ini mountingnya atau buat klipnya itu gua nggak pakai dong, pakainya yang cocok buat handphone, taruh sini. Ya namanya handphone ini ya mid range lah ya, bukan yang flagship. Taruh sini, coba rekam. Nah hasilnya bagus sih gitu. Cuman ya namanya handphone kan, kalau yang mid range yang level entry juga bahasanya kagak ada ininya ya, image stabilizer-nya kurang lah gitu. Tapi bagus. Di situ gua latihan dulu ngevlog pakai motovlog pakai ini. Tapi kalau emang ini, kalau karena namanya handphone entry level, mau merek apapun mungkin ya di bawah 3 juta atau di bawah 4 juta mah mungkin masih susah ya kalau misalkan dibawa buat lari, jogging gitu. Tuh, akhirnya gue beneran udah sekitar 11 bulan sambil pakai ini latihan dulu kalau di sini. Nah, gue udah bayangin tuh beli mounting, chest strap gue udah punya, tongsis gue udah punya ya, yang terjangkau harganya. Gue bayangin nanti kalau gue punya action kamera, gue pengen coba nih pakai tongsis gitu. Terus gue udah riset gimana cara pakai action kamera, settingannya gimana. Tapi kan itu kan masih belum kebeli ya. Dari Action 5 Pro udah keluar tuh di bulan September ya kalau nggak salah ya, September tanggal berapa gitu. Nggak taunya masih belum kekumpul, sampai bulan Januari 2025 juga belum kekumpul uangnya gitu. Masih kurang lah. Akhirnya apa beli Action 4 aja ya kayak gitu. Jadi gue sempat mikir, walaupun Action 5 Pro ini udah ada, ini yang ini
Action 4 bagus, dan dibilang ya ibaratnya kalau lu lihat di YouTube ya, banyak yang bilang masih worth it kah Action 4? Ya gue rasa masih worth it kah, namun juga worth it itu ya masih sesuai budget lah, budget itu. Cuman gue pengen nabung dikit lagi nih. Memang kalau di DJI Action kan ada dua tuh versinya, versi yang standar sama adventure combo ya gitu. Kalau versi standar DJI Action 4 udah turun karena DJI Action 5 Pro nya, 5 Pro nya udah muncul kan di September, September, Oktober, November, Desember bulan tahun 2024 makin mupeng tuh, muka pengen ya BM banget, pengen banget gitu. Tapi ini uang kalau dikumpulin dikit lagi bisa dapet Action 5 Pro gitu. Akhirnya gue kerja lagi, nabung lagi kayak gitu. Pokoknya gue hampir aja pengen beli Action 4 Pro, Action 4 lah ya, di Osmo 4. Cuman bukan berarti nggak bagus. Gue lihat actionnya, jadi yang selama ini gue lihat tuh Action 4 bagus, Action 4 gitu. Pas Action 5 muncul, gue lagi riset itu maksudnya nontonin YouTube-nya ya, dari yang luar negeri sampai yang abang-abang motovlog yang Indonesia. Ada Mas Rang, terus Om Bro di DK60 ya kalau nggak salah begitu. Ada juga Gaspol MV, abang-abang senior, dan juga ada, pokoknya banyak deh motovlog, karena gue juga pengen lihat, wah ini kontennya seru nih, motoran pakai action kamera. Tapi beliau yang udah senior kan budgetnya udah oke lah ya, lagi viewernya udah banyak tuh. Dan bener-bener pengen banget langsung beli Action 4 di Desember. Untung masih sabar, kalau ibaratnya kata di vlog kayak gitu ya. Udah pengen beli Action 5 Pro, udah ditetapin tuh dalam batin gue, asik. Ibaratnya Action 5 Pro kelebihannya ada internalnya itu sekitar 64 GB, tapi di sini kalau nggak 64 GB ya. Ntar gue update, lupa gue. Di sini udah ada, kalau Action 4 belum ada. Itu aja sih kekurangannya. Dan kalau Action 5 Pro ini katanya sih dari bedanya Action 4, dia lebih ini ya, exposure untuk keterangannya lebih terang gitu. Kalau low light-nya sama-sama bagus, udah pasti. Stabilisnya udah oke juga. Yang jelas yang namanya versi lebih baru, mungkin ada firmware yang baru ya. Dari update ininya juga, software-nya seperti itu. Akhirnya gue udah kekumpul tuh bulan Februari tuh. Akhirnya Maret gue putusin, uangnya udah ada di Februari 2025. Jadi sekitar gue hitung 11 bulan lah gue nabung gitu. Dan di bulan Februari gue belinya di Maret ya. Maret pekan pertama 2025, Februari udah kekumpul. Jadi kalau kita mungkin lo semua udah pernah ngerasain udah ngumpulin uang banyak-banyak, pas mau beliin tuh kayaknya rasanya sayang tuh. Wah udah banyak banget nih gitu. Cuman ya tetep aja gitu, karena ada dua yang pengen gue beli. Kalau gue punya action kameranya, terus gue ngerekam. Ini kan kalau action kamera udah tahu ya, DJI Osmo 5 Pro sama Osmo 4 juga sama, bisa resolusi 1080, terus habis itu resolusinya bisa juga di atas 1080 langsung 2,7K sama 4K. Ya kalau FPS-nya beragam lah, bisa yang 30 ya, terus sampai ada, kalau 1080 bisa sampai 240 FPS kalau nggak salah ya. Kalau 4K 2,7K bisa sampai 120 FPS. Itu yang mode normal ya, bukan slow motion gitu. Jadi gue coba lihat, ternyata ada juga di video yang udah kasih tahu kalau lo beli action cam ini, lo kan ngedit, device lo untuk ngedit itu apa? Kalau handphone lo kayak handphone gue nih, ini nggak bisa nih muter 4K. Nah itu, jadi saran dari YouTube juga, dari yang udah duluan, gua cari tuh susahnya apa gitu. Kalau cuma ngerekam di sini doang mah bisa-bisa aja, cuman kan harus di-upload ke YouTube, dan mungkin kalau kita mau ngedit kan, nah di handphone gua nggak bisa ternyata 4K gitu. Akhirnya pas gua beli ini, gua cari tahu, oh berarti settingan yang mentok sesuai dengan HP kita atau nggak laptop kita. Kalau lu punya laptop buat ngedit, kalau
pakai handphone bisa nggak, jangan ngerekam 4K tapi handphone lo nggak bisa muter 4K, ngeditnya ribet. Intinya sesuai device lo juga buat ngedit itu penting gitu, walaupun lo cuma nambah mungkin teks kecil, teks sederhana, atau kalau musik oke lah, cuman kalau nggak bisa diputer di device lo kan gimana ya, ya bisa ngerekam tapi giliran dimasukin device editing mungkin pakai CapCut atau yang pakai ini apa namanya DaVinci Resolve kalau lu yang pakai iOS ya, atau MacBook gitu, atau handphone lu intinya harus support, atau enggak kalau lu punya laptop yang mumpuni buat ngedit 4K. Nah gue lihat ternyata ada juga bisa Action 5 Pro ya turunin berarti 2,7K ya, FPS-nya disesuaiin. Nah kalau buat lo yang mungkin belum tahu, kalau gue karena udah riset berbagi, kalau 60 fps tuh lebih halus. Jadi kalau makin ke atas fps-nya 60, misalkan 70, 80 atau sampai 120 gitu kan. Bahkan 1080 ada 240 itu makin halus. Cuman gua pernah coba ya, kadang-kadang di sini ada tandanya nih. Disaranin kalau 1080 mendingan dia bilangnya 25 fps gitu. Gua tadinya belum tahu tuh, akhirnya gue coba-coba, oh gitu. Gua arahin ke lampu, kalau yang 60 fps kadang-kadang kedip-kedip di layar sini ya, di layar action cam-nya kedip-kedip. Terus gue turunin sambil gue arahin ke lampu tuh, gue sorot begini pakai action cam ya. Pas gue lihat di layar tampilan gue berkedip-kedip kalau 60 fps, kalau dalam ruangan yang ada lampunya gitu, atau enggak di sesi malam kadang-kadang gitu. Nah di situ kedip-kedip. Tapi kalau gue turunin kayak di ruangan ini nih, ini kan ruangan ada lampunya ya, nggak seterang di luar kayak lagi siang hari, nggak. Kalau siang hari mah aman, semuanya oke. Nah kalau di dalam ruangan tuh ada yang kedip-kedip lampu, padahal di aslinya tuh live-nya nggak kedip-kedip gitu. Jadi gue lihat juga, oh ini berarti kalau di action cam kedip-kedip itu FPS-nya ketinggian atau nggak pas aja, 60 fps dia kedip-kedip gitu di dalam layar sini ya. Tapi kalau aslinya lampunya nggak kedip-kedip gitu. Jadi kayak kemampuan lensa ini nih, si Osmo 5 ini kan ada bukaan 1/3 ya dan sebagainya gitu. Nah, ntar lu lihat aja nanti spesifikasinya, bisa di deskripsinya. Nah, lihat. Yang jelas itu yang gue rasain gitu. Akhirnya handphone gue nggak bisa 4K buat ngedit. Gue punya laptop kayaknya terbatas juga kalau 4K, sebenarnya bisa, cuman kan laptop jadul. Akhirnya kalau gue ngerekam kayaknya untuk sementara sampai gue punya device yang baru, mungkin gue pakainya 1080 kalau nggak 2,7K gitu. Nanti kalau gue rekam 2,7K entah 60 fps atau 30 fps atau lebih tinggi, gue nanti mungkin ekspornya ke 1080, karena kalau di YouTube kan 1080 udah oke juga gitu. Tapi waktu gue ngerekam kemungkinan sih dari yang gue riset katanya bisa aja 2,7K, nanti lo crop atau lo ekspor ke 1080 kayak gitu. Ya gitu sih komentar gue. Jadi gue milih, uang gue udah ada, ngumpulin sekitar 11 bulanan. Di bulan Februari udah ada 2025, nggak jadi beli Osmo 4 karena gue mikir kadang gue takutnya lupa bawa SD, ini ya micro SD buat khusus ini micro SD-nya juga Action 5 Pro gue beli juga, ternyata lumayan mahal ya. Gue kirain bisa pakai memori bawaannya cuman 64 GB ya gitu, udah kepake buat sistem sekitar berapa giga, jadi sekitar berapa gitu. Action 5 Pro udah ada internalnya. Tapi pas gue lihat, gue cari juga nih riset kartu apa yang cocok, misalkan kartu ininya ya, mikronya rata-rata nyaranin kayak SanDisk yang Extreme Pro. Gue lihat harganya mahal juga. Tapi kalau yang Extreme doang tuh, Extreme Pro itu hitam merah kecil ya. Jadi ini bukan yang micro SD yang kecil, yang gede, tapi yang kayak buat handphone, cuman harus Extreme Pro. Tuh. Ntar gue tunjukin gambarnya di sini, Extreme Pro. Tapi gue juga beli yang agak lebih murah, bedanya agak lumayan gitu, 100.000 kalau nggak salah bedanya. Kalau yang Extreme doang nggak pakai Pro, warnanya agak-agak merah tapi ada emas gold gitu, sama SanDisk juga. Itu lebih murah dengan kapasitas yang sama. Gue rencananya mau beli 128, kalau nggak 256. Kalau 512 kemahalan bos, ternyata mahal banget. 512 tuh hampir berapa ya?
kayaknya ada 1 juta dah, kayak gitu. Kalau yang 512 SanDisk ya, yang asli. Tapi kalau lu nemu di toko oranye atau toko ijo yang murah pada 512 GB SanDisk, ya gue nggak tahu ya itu asli apa kagak. Yang jelas kalau yang asli ya tau lah, cari toko official atau enggak lu pernah beli alat-alat komputer yang lu yakin itu tokonya jual yang ori gitu. Nah gue pakai tuh, gue nabung lagi buat SanDisknya atau micro SD-nya buat dimasukin kayak gitu. Jadi buat lo yang mungkin belum beli, sesuaiin aja sama budget. Osmo 4 bagus juga, Osmo 5 Pro juga bagus, tapi sesuaiin sama device buat lo ngedit atau ngupload gitu aja. Kalau handphone lo bisa 4K mah ya nggak ada masalah, satu jadi. Tapi kalau misalkan kayak gue nih, akhirnya gue mutusin paling tinggi gue ngerekam pakai 2,7K untuk sementara ya, sampai gue punya ini laptop yang mumpuni atau enggak di handphone. Gue sebenarnya jujur jarang pakai handphone, tapi kalau pakai DJI Nimo kan bisa mindahin ini ya, yang di sini online, download di sini kalau video yang kita itu. Tapi kebanyakan ini gue colok DJI Osmo 5 Pro ini gue colok ke laptop gue pakai kabel Type-C dari samping. Jadi kayak handphone juga, colok Type-C bisa ke handphone, ke laptop kan. Ini juga bisa. Atau enggak, kalau lu punya card reader, lu keluarin ininya. Micro SD-nya ini lu keluarin biar dia bisa lu pindahin. Jadi micro SD gitu. Jadi pokoknya banyak caranya lah. Yang YouTuber lain juga ada, lu lihat aja. Dari luar negeri juga ngasih tahu, bisa colok, bisa micro SD-nya lu ambil, bisa juga langsung ke sini. Ada tuh di channel ya pokoknya ada juga yang bilang ini bisa pakai Type-C langsung ke sini. Ntar dia jadi kayak versi OTG ya. Itu aja share gue kenapa gue milih Osmo 5 Pro atau Action 5 Pro, karena gue nabung udah lama. Ya tujuan gue untuk bikin channel MSin Vlog. Semoga bisa sharing ini bisa membantu, dan kameranya bagus banget. Kalau kurang bagus waktu gue upload mungkin karena gue belum jago ngedit. Rata-rata nggak gue color grading ya, color grading gue belum begitu paham. Gue cuman taunya kayak nambahin kata-kata sama ini kalau perlu, itu juga. Kalau nggak perlu mah gue langsung upload aja, paling di cut-cutnya bukan di color grading ya, jadi warnanya tetap paling gue nanti nyari-nyari settingan yang pas. Kalau di dalam ruangan, ini dalam ruangan kayak gini di kamar, atau enggak di luar outdoor biar nggak terlalu terang, gue ngikutin juga. Buat lo yang belum punya kesempatan, nggak apa-apa, bisa pakai handphone lo dulu nge-vlog. Yang penting keberanian dulu. Ini gue juga ngomong kadang-kadang diulang-ulang karena gue coba-coba aja. Sorry kalau videonya terlalu lama. Yang jelas DJI Action itu ekosistemnya bagus. Kedepannya gue akan beli aksesorisnya, yang pasti nabung juga. Buat lo yang belum punya, apapun ekosistem yang lo punya, coba aja dulu. Kalau untuk yang pemula kayak gue udah coba berkali-kali pakai handphone, dari mulai salah ngomong dan sebagainya, gue udah alamin, tapi belum pakai action cam ini. Mungkin kesalahan gue di pakai action cam ini akan jadi penyempurnaan untuk gue bisa bikin konten dari 1, ke 2, ke 3, sampai ke 10 ya. Karena dimana orang yang masih belum sempurna itu harusnya tidak menyerah untuk lebih sempurna dalam membuat sesuatu karya dan juga kreasi. Oke, salam kenal dari gue, MSin Vlog. Kali ini gue review gue tentang Action 5 Pro dan kenapa gue milih itu. Thank you, salam 2 jempol. Jangan lupa kalau ini berguna, share dan subscribe, dan juga komen bisa gue bales kalau misalkan gue udah pulang kerja. Oke, MSin Vlog, ciao.